tren diet yang ada sekarang, tadi termasuk yang Pak Ingrid bilang, wah ini kok dia makan apa aja bebas gitu dan seterusnya. Terus nanti kita lihat satu-satu kelemahan-kelemahannya di mana. Jadi ketika Bapak Ibu juga dibandingkan antara apa yang akan Anda berikan dengan apa yang sudah ada di luar sana, Anda bisa tahu keunggulan dan kekurangannya. Terus nanti di pertemuan keempat, kita akan belajar soal Nutrastart dan Renuvo, kalau saya nggak salah, kelima Stix dan Bioeva. Atau nanti bisa kita tukar lah, gampang. Tapi kurang lebih seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang semua aspek yang saya bilang tadi, yang tiga hal pertama lah soal nutrisi hari ini, minggu depan olahraga dan gaya hidup, ini sebenarnya adalah kunci keberhasilan Bapak Ibu ya. Em, saya yakin Bapak Ibu ada di sini karena em, sudah lama sekali pertama ingin menurunkan berat badan atau tahu cara yang efektif seperti apa dan bertahan lama gitu. Em, saya juga bukan orang yang terlahir kecil, Bapak Ibu. Jadi saya tuh dari kecil juga udah agak-agak gemoy ya kalau kata Bu Ratu tadi. Tapi saya udah naik turun naik turun naik turun baru yang sekarang nih em, saya akhirnya bisa menemukan cara yang saya kira bertahan lama. Kuncinya itu sebenarnya ditahan lama. Kalau misalnya turun doang, Bapak Ibu mau yang sebulan turun 15 kilo juga ada sebenarnya di luar sana. Tapi kita kan nggak mau naik turunnya. Kita mau sesuatu yang bisa bertahan di jangka panjang. Dan tentunya em, bisa dilakukan juga oleh banyak orang. Tapi Bapak Ibu harus tahu, semua yang mudah itu pasti akan gampang balik lagi. Tapi kalau kita lakukan dengan sulit, maksudnya kita setengah mati, em, komitmen, disiplin, hasilnya akan lebih baik lah. Panennya juga akan lebih baik. Oke, so saya udah pernah dua-duanya. Antara saya yang mau turun berat badan atau saya bantuin orang turun berat badan. Buat Bapak Ibu yang udah kenal saya, mungkin tahu bahwa ya saya adalah seorang sarjana gizi. Saya juga bersertifikasi sebagai seorang konselor gizi dan juga ahli kebugaran. Namun em, saya udah lama sekali sebenarnya, bukan namun sih, sebenarnya saya udah lama sekali megang klien-klien untuk membantu manajemen berat badan sebenarnya. Gitu. Udah dari zaman saya masih kuliah sampai hari ini sebenarnya saya masih punya orang-orang yang saya bantu untuk bisa mengendalikan berat badannya ataupun persentase lemaknya, Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Tapi intinya saya udah pernah dua-duanya, jadi untuk saya sendiri maupun untuk bantu orang. Jadi Bapak Ibu nanti sambil saya jelasin dasar-dasar gizinya, sambil Anda juga mikir yang tadi Bu Ratu bilang, apa ya yang bisa nanti saya gunakan untuk mengajak orang bergabung di program ini. Gitu. Oke, saya langsung mulai ke hal yang pertama. Jadi Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa 80% kesuksesan diet Anda, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Ini udah ada clue-nya nih. Ada yang mau tebak di chat box mungkin? Kita interaktif aja ya. Ada yang mau tebak Bapak Ibu dipengaruhi oleh apa? Coba Bu Nuril mungkin. Disiplin ya. Disiplin ya Bu ya. Bisa. Ah, ini pola makan katanya. Makanan, betul. Sip. Oke. Sebenarnya kombinasi Banyak makan sayur. banyak makan sayur, betul Bu Yeti. Itu adalah bagian dari satu hal yaitu pola makan. Oke, Bapak Ibu, saya sharing soal hal ini dulu. Jadi ada orang, Bapak Ibu ya, dia udah olahraga bolak-balik ya, setengah mati gitu ngerasanya udah ngejalanin diet. Ini kita bicara soal penderitaan orang diet ya. Karena terkenal mindset bahwa kita harus olahraga supaya kurus ya, olahraga, olahraga, olahraga. Tapi terus dia sudah berolahraga nih, dia udah berolahraga hampir setiap hari misalnya. Mungkin ibu bapak juga udah pernah coba, wah setengah mati nih, latihan di gym lah, atau lari, atau apapun. Tapi kok nggak ada perubahan secara berat badan, apalagi kalau misalnya Anda menghitungnya dari berat badan timbangan biasa ya, bukan timbangan yang ada persentase tubuhnya. Jadi benar-benar timbangan Anda itu hanya angka berat badan Anda. Karena kan ada ya Bapak Ibu timbangan yang lebih detail soal lemak tubuh Anda berapa, kemudian otot Anda berapa. Itu adalah jenis-jenis komponen dari tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi misalnya orang beratnya 70 kilo, ada dua orang nih, belum tentu sama bentuknya. Ya, kalau Anda mau tahu bentuknya misalnya siapa ya, orang yang badannya oke ya, yang kita semua tahu. Misalnya Aderai deh. Aderai itu mungkin beratnya
mendekati 100 Bapak Ibu. Tapi antara Adera yang mendekati 100 dengan misalnya siapa ya, mungkin ada di sini karyawan for life yang agak gemoy yang beratnya juga 100. Beda kan ya bentuknya, tapi beratnya sama persis. Nah, itu namanya komposisi tubuh Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin Anda udah nih, oh Anda olahraga setengah mati, kok berat saya sama terus ya. Atau Anda udah merasa Anda makan sedikit. Nah, ini juga saya sering dengar nih dari klien-klien pribadi saya juga. Dan juga saya sendiri merasa makan sedikit, kok saya udah makan dikit nggak turun-turun ya. Saya udah puasa nih padahal intermittent fasting gitu kan. Saya udah puasa, saya cuma makan jendela 4 jam. Tapi kok nggak turun juga gitu. Padahal katanya orang-orang intermittent fasting pasti berhasil ya. Puasa yang ada jendela makannya, kalau Bapak Ibu tahu, nanti kita bahas di pertemuan ketiga ya. Tapi selalu merasa gitu, bilangnya saya makannya udah dikit kok nggak bisa gitu. Sebenarnya jawaban dari dua kejadian itu antara Anda olahraga nggak turun dan juga Anda udah merasa makan sedikit tapi nggak turun, jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Anda makannya masih kebanyakan. Sesimpel itu. Itu 99%. 99%. Kalian bisa jamin. Sangat-sangat jamin. Kenapa? Yang pertama, nanti saya akan jelasin bahwa kita itu butuh ada dalam kondisi defisit kalori. Artinya nanti kita akan lihat. Tapi kita tuh selalu ngerasa kita udah berada di kondisi itu tuh, kondisi di mana yang kita bakar lebih banyak dari yang kita makan. Padahal kita 99% salah. Karena Anda tahu nggak Bapak Ibu ya, cuman mentega aja ya, misalnya sebanyak seginilah, selingkaran jempol saya, itu aja 75 kalori. Nasi yang katanya jahat itu sepiring cuman 150 kalau 100 gram. Jadi sebenarnya siapa yang lebih jahat, butter, mentega yang segini yang Anda bikin kalau Anda bikin roti tuh, roti sama meses tuh Anda serat 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 gitu ya. Sama nasi yang dibenci sama orang-orang. Nah, nanti kita akan belajar cara bedainnya. Oke? Tapi jadi jawabannya adalah 99% Anda makan masih kebanyakan. Karena kita nggak pernah tahu persis apa yang kita makan. Nah, itu. Jadi Anda harus tahu nih Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang kita makan? Jangan, oh ini telur kok, telur. Iya, tapi telur yang sudah di atas minyak hitam ya, digoreng, serah, serah, serah gitu ya. Itu udah yang kalorinya satu telur itu 75 juga. Menjadi berapa saya nggak tahu. Bisa jadi 200 kalau Anda jadi ini tuh telur-telur yang ada di restoran yang lagi viral sekarang. Ya, yang telur-telur yang jadi wah melebuk-melebuk itu, wah itu udah berubah. Udah berubah. Anda jangan bilang itu telur lagi. Itu udah bukan telur. Ya, itu minyak pakai telur, bukan telur pakai minyak. Ya, Bapak Ibu. Nah, di atas itu pun masih ada faktor-faktor lain tadi Katin bilang ya, ada hormon, terutama perempuan-perempuan nih Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini Katin juga belum bisa menemukan ibaratnya cara tergampang untuk menangani hormon tuh gimana? Karena ketika kita masuk ke siklus menstruasi untuk Bapak Ibu yang Bapak Ibu, untuk ibu-ibu yang masih menstruasi, itu udah pasti kita akan mengalami sebuah fase yang namanya retensi air atau mengikat air. Artinya Anda udah diet pun, Anda udah defisit kalori pun, berat Anda nggak turun. Kenapa? Karena air yang kita minum harusnya kebuang itu akan ngikat di sel kita. Dia akan menjaga karena kita mau pendarahan kan. Jadi dia akan menjaga tuh. Akhirnya berat badan kita nggak bisa turun karena nggak terbuang air gitu ya Bapak Ibu. So banyak faktornya termasuk stres juga. Stres itu bukan cuma pikiran Anda. Stres itu juga Anda kurang tidur itu juga bikin stres. Ya. Em, Anda olahraga terlalu capek itu juga bikin stres. Itu semuanya berpengaruh ke hormon kortisol atau hormon stres kita. Itu besar banget pengaruhnya, tapi bahas di pertemuan kedua minggu depan kita bahas ya. Nah, hari ini kita mau bahas yang paling penting dulu. Ini kalau Bapak Ibu yang lain nggak bisa pun, nggak ngerti olahraga, Mbak, pokoknya mboten ngertos, nggak ngerti, nggak paham, tapi kalau nutrisi dan makanan Anda bisa, saya yakin Bapak Ibu bisa turun berat badannya dan bisa bantu orang lain. Oke, jadi kita harus hari ini justru yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau ngomongin dasar nutrisi, terutama kalau kita ngomonginnya untuk menurunkan berat badan, Bapak Ibu, sebenarnya kuncinya cuma 3 hal, ya. Em, ada yang tahu nggak? Kayak saya udah pernah ngomong nih, yang rajin training nih. Ada yang tahu nggak 3 hal soal nutrisi yang penting sekali? Pertanyaan sebenarnya, bentuknya pertanyaan. Kalau belum tahu nggak apa-apa, Kathleen buka jawabannya, Bapak Ibu.
Nanti lihat ya, nanti tebak. Bu Nuril lupa, inilah Bu Nuril. Yang pertama adalah berapa? Oke, nanti ada 3 pertanyaan. Nah, Anda harus jawab ketika Anda mau turun berat badan. Pertama sekali, pertanyaan adalah berapa? Berapa banyak Anda makan? Ini faktor yang benar-benar paling penting, Bapak Ibu. Dari 80% pentingnya pola makan, saya kira untuk keberhasilan weight loss ini pentingnya 90%. Benar-benar penting. Anda mau makan sesehat apa juga, kalau Anda makannya kebanyakan, nggak akan turun. Janji saya. Nih, kuping saya masih ada 2. Bapak Ibu mau ambil 1, boleh. Kita mau makan sesehat apapun. Anda mau makan apa yang menurut Anda sehat? Bilanglah buah-buahan lah. Buah-buahan kan sehat sekali, Bapak Ibu ya. Ada serat, ada apa. Anda makan mangga gitu. Baik, mangga bagus gitu kan. Sumber vitamin antioksidan. Oke. Tapi Anda makan itu terlalu banyak, jumlahnya terlalu banyak, berapa banyak Anda makan, akhirnya berat Anda naik juga. Nggak akan bisa. So, tapi masalahnya ada juga kondisi orang yang udah makan cuman misalnya apa ya Bapak Ibu ya, yang kurang sehat gitu ya, Em, ketoprak lah, ketoprak isinya cuma lontong doang Bapak Ibu, membihun sama ini saus kacang ya, kurang ya sebenarnya ya. Kalau itu nutrisinya cuma karbohidrat sama lemak, kurang lengkap. Nanti kita belajar ada apa aja. Tapi intinya misalnya itu, dia cuma makan itu doang, tapi bisa kurus Bapak Ibu, bisa karena sehari dia cuma makan sekali. Cuma makan sekali, kurus. Tapi nanti topik kedua kita lihat baik nggak ya kalau kurus dengan cara seperti itu, gitu ya. Hari ini kita mau ajarin kita kurus dengan cara yang baik dan benar. Oke? Tapi saya cuma pengen Bapak Ibu tahu bahwa mau seburuk apapun itu makanan, kalau jumlahnya di bawah kebutuhan kita, pasti turun. Oke? Sekarang kita mau belajar. Agak serius Bapak Ibu topiknya ya. Fokus, fokus, fokus ya. Defisit kalori. Tadi saya sempat singgung, kondisi ketika kalori yang kita bakar lebih besar daripada yang masuk ke tubuh kita. Sambil berhitung ya, Bapak Ibu. Contoh. Misalnya, Bapak Ibu dalam sehari makan 1.500. Bayanginnya duit aja Bapak Ibu ya. Kalau duit pasti kita ngitungnya lebih pintar nih. Duit 1.500. Oke, kita makan 1.500. Kebutuhan kita adalah 1.000 misalnya. Ini Kathleen ekstrim aja. 1.000. Berarti kita masih ada lebih 500 nih, ya kan? Tiba-tiba Anda olahraga. Wah, Anda naik sepeda. Ceret, cet, 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 cet. Anda bakar 700. Oke? Kebutuhan Anda 1.000, ya. Terus tadi Anda bakar 700 dari kelebihannya. Itu aja masih dari 1.000 masih kurang 200. Jadi yang harusnya Anda makan 1.000, Anda makan 800 doang. Turun nggak berat badan Anda kalau makan di bawah kebutuhan? Kira-kira. Turun, betul. Karena kita butuhnya segini, kita makannya segini. Dan dibakar pula. Jadi turun berat badannya nih. Sekarang saya kasih tahu, kalau nggak turun tuh biasanya kenapa Mbak Kathleen? Karena begini, Anda butuh segini nih. Anda makan segini Bapak Ibu. Udah gitu nggak olahraga. Nggak ada aktivitas apapun. Ya udah akhirnya Anda punya sela sejumlah sekian energi yang tidak terpakai. Jadi ini sebenarnya semuanya Bapak Ibu kayak bensin lah. Itu bensin kan kalau misalnya kita pakai, kita bakar, berkurang dong ya. Bensin motor kita, bensin mobil kita, kalau kita pakai kan akan berkurang. Tapi kalau misalnya tangki Anda cuma berapa nih, berapa liter, 20 liter misalnya. Tapi Anda nggak pakai-pakai gitu. Bahkan Anda malah isi terus, masuk terus energinya, bensin, bocor Bapak Ibu. Nah, kebocoran itu adalah yang kalau di tubuh kita berat badan Anda naik. Itu sebenarnya. Oke, jadi Anda butuhnya berapa, Anda lebih dari itu. Bahkan Anda nggak bakar lagi. Di situ berat badan Anda naik. Ya, jadi bakar itu apa Mbak Kathleen definisinya? Bakar itu adalah ketika ya Anda melakukan aktivitas. Ya, ini akan kita pelajari minggu depan. Kita bakar caranya gimana aja, macam-macam sebenarnya. Simple, cuma ada 2 hal, olahraga, aktivitas fisik. Menurut Anda lebih penting olahraga atau aktivitas fisik? Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Untuk membakar.
Ini ada pertanyaan dari Bu Nuril. Oke, kata Pak Ingrid olahraga, Bu Nuril juga olahraga. Ada yang mau bilang aktivitas fisik nggak? Ah, Pak Kurnia jawab. Saya kasih tau jawabannya. Jawabannya sebenarnya sama ya, pentingnya sama. Tapi kalau mau tahu yang lebih berdampak, Bapak Ibu, aktivitas fisik. Kenapa? Karena gini, dalam satu hari 24 jam, Anda olahraga berapa lama sih? Paling standar deh, 45 menit, sejam mungkin. Yang bisa 2 jam biasanya bapak-bapak, itu pun mungkin ada yang banyak main HP-nya, gitu ya. Kalau yang intens, ibu-ibu, ya mungkin sejam lah, kita udah enggak gitu. Tapi aktivitas fisik itu Bapak Ibu sepanjang hari lakukan. Anda, kalau saya ya, bangun, ya kan, beres-beres, jalan pagi, saya punya dogi, Bapak Ibu, saya jalan sama dogi saya dulu, setiap pagi setengah jaman, saya muter, itu udah 3.000 langkah. Terus saya naik motor, saya ke stasiun, saya jalan kaki dari parkiran motor sampai peron. Saya pilih yang paling ujung, bodo amat ya, saya pilih yang paling ujung. Sampai peron, saya jalan lagi, naik tangga, turun tangga, saya nggak pernah naik lift. Balik lagi menuju kantor saya, nyari pangkalan ojek, jalan dulu, set, 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 nyampe di kantor cyber, jalan lagi dari luar, itu baru nyampe kantor aja saya udah hampir 5.000 langkah biasanya. Biasanya ya, 5.000 sampai 6.000-an. Sementara yang umum di Indonesia tuh 10.000 langkah ya. Sebenarnya nggak perlu segitu banyak, tapi saya cuma kasih ada bayangan, kalau saya bergantung sama olahraga, saya nggak bakal kurus Bapak Ibu. Rumah saya di Tangerang. Tangerang Selatan, kantor saya di Kuningan. Saya nggak punya waktu untuk olahraga setiap hari. Tapi saya punya waktu untuk apa? Beraktivitas fisik. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita olahraga, pikirnya, oh kita harus ke taman, kita harus ke apa? Wah, sulit Bapak Ibu. Anda harus maksimalkan aktivitas fisiknya. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu nyetrika nih, nyetrikanya berdiri gitu ya, jangan duduk ya sambil nonton TV ambil ngemil ya kan, ngemil ciki, ngemil pangsit beli di depan gitu Bu, jangan Bu ya, kita berdiri tegak, postur kita bagus, jangan sambil ngemil. Itu aktivitas fisik. Jalan kaki juga aktivitas fisik. Jadi dari 24 jam, 1 jam olahraga, mungkin sekitar sekian belas jam Anda bisa beraktivitas fisik. Itu yang mau kita maksimalkan di situ. Karena pembakaran terjadi bukan saat berolahraga. Oke, Bapak Ibu catat ya. Anda melakukan pembakaran lemak tidak saat berolahraga, tetapi setelah Anda berolahraga. Saat kejadian itu Anda cuma keringetan doang, itu mah garam Bapak Ibu ya. Nanti Riofidastix, nah itu yang nanti kita bahas. Tapi pembakaran lemaknya kapan Mbak Kathleen? Setelah. Ketika Anda udah dalam kondisi istirahat, ketika sel-sel otot Anda mulai pecah, sel-sel lemak Anda mulai terbuang, sel otot Anda berlipat ganda. Di situ mulai terjadinya. Masih lama itu, bukan saat kita olahraga. Jadi pastikan aktivitas fisik Anda lebih banyak supaya kita bisa bakar nih Bapak Ibu. Poinnya adalah Anda harus bakar lebih. Makanya suka ada orang yang bilang, ah saya olahraga banyak kok, jadi saya bisa makan seenaknya. Oh itu bukan statement yang salah. Karena memang kalau dia bisa bakar lebih daripada yang dia masukin, ya dia pasti tetap turun. Daripada kita yang olahraga setengah mati, makannya lebih banyak gitu ya, atau bahkan nggak olahraga tapi makannya banyak. Waduh, itu lebih parah Bapak Ibu, ya udah pasti tidak akan turun. Gitu ya. Saya harap ini bisa dipahami, karena sebenarnya kalau Bapak Ibu udah mengerti ini nanti adalah jawaban dari segalanya. Oke? Nah, tapi ada kondisi orang terlalu ekstrim. Tadi yang contoh saya bilang, dia cuma makan sekali doang Bapak Ibu. Turun sih, turun. Tapi bertahan nggak? Belum tentu. Terus kalau dia pas kerja ada masalah nggak dalam kehidupannya? Bisa jadi pusing, apa, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita itu punya ini, RII atau Resting Energy Expenditure. Energi yang dibutuhkan untuk kita berfungsi secara normal. Kalau saya ibaratin mobil tadi Bapak Ibu, asal mobilnya jalan deh. Asal tuh mobil bisa gerak. Kan kita biasanya setiap mobil ada dibilang minimal segini ya, jangan sampai gitu, termati mobilnya. Ada standar minimal yang harus kita penuhi. Saya ambil contoh lagi. Misal, tadi kita bilang kebutuhan kita itu misal 2.000 ya Bapak Ibu. Tapi
kebutuhan REE Anda, kebutuhan yang paling standar untuk Anda bisa hidup secara manusia normal, itu biasanya sekitar di 1.200, 1.300. Oke, 800-nya buat apa Mbak Kathleen? Ya, ini buat kalau kita aktivitas, apa-apa. Nah, itu beda. Tapi hanya untuk kita punya kehidupan normal, napas kita bisa, jantung kita bisa, perut kita bisa mencerna. Kita cuma butuh 1.200. Nah, 1.200 ini tidak boleh tidak terpenuhi. Jadi Anda harus penuhin ini dulu. Jadi kalau Anda butuh 1.200 cuman untuk normal, Anda makan cuma 800 sehari Bapak Ibu, pingsan. Muter palanya nih, pusing nih Bapak Ibu ya. Itu yang terjadi ketika aku udah ini, aku malah pusing, aku malah ini. Lah iya, karena Bapak Ibu biasanya berapa, sekarang makan berapa, itu di bawah kebutuhan standar lagi. Mbak Kathleen, kita tahu REE kita berapa? Nanti saya kasih lihat kalkulatornya. Ya, tapi Anda harus tahu Anda punya batas minimal. Ini jangan sampai di bawah ini. Oke? Kedua, ada efek termal makanan namanya. Ini adalah energi yang Anda bakar cuma-cuma. Cuma-cuma ini dikasih sama Tuhan, kita akan melakukan pembakaran energi saat kita makan, Bapak Ibu. Itu kan ada proses pekerjaan, jegras, 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 lambung kita meremas gitu ya, usus kita begini gitu kan gerakannya. Semuanya melakukan sesuatu dari mulut kita sampai kita melakukan pembuangan, itu ada namanya efek termal. Ada sekitar, ini variasi banget, tapi nggak terlalu banyak ya, mungkin cuma 100 kalori lah yang kita bakar hanya dengan tubuh kita melakukan proses makan. Good ya, makasih Tuhan loh, kita dapat bonus pembakaran. Satu lagi, ini baru AEE, Activity Energy Expenditure. Energi yang kita bakar saat beraktivitas. Yang tadi, aktivitas ada dua, aktivitas fisik yang tidak terjadwal atau intensitas rendah, ya. Minggu depan kita bahas lebih detail, atau olahraga. Sebuah aktivitas yang kita sudah dedikasikan 1 jam, saya zumba gerakannya ini. Itu olahraga. Tapi kalau misalnya, saya mau dance, dengerin lagu apa, selama sejam aktivitas fisik. Ya, itu. Ini adalah defisit kalori. Kalau Anda ngerti ini, aman. Saya cek chat box dulu. Ngepel, nyapu, bersihin teras. Ini belum cukup ya? Cukup sih, Bu, ya sebenarnya. Tapi makannya berapa dulu ya? Tapi sebenarnya ini udah bagus, Bu. Ini sebenarnya udah bagus. Saya selalu bilang sama ibu-ibu rumah tangga, klien-klien saya juga, Ibu mulailah dengan melakukan aktivitas rumah tangga dengan lebih intens ya, lebih huha gitu ya, lebih semangat ngepelnya mungkin pagi sore Bu ya. Nggak ya, nggak mesti. Tapi intinya sebenarnya itu cukup. Tapi kita makannya berapa dulu? Bu Nuril tuh. Ngemil memang enak betul Bu Yeti. Heeh. Oke, diimingi mie ayam sama Pak Ingrid. Pak Ingrid, percuma. Sudah jalan jauh-jauh diajak makan mie ayam. Ya, tidak bisa. Hmm. Itu Bapak Ibu, makanya saya kurang suka sama konsepnya Car Free Day di Jakarta ini. Kayak mana Bapak Ibu ya? Udah jalan capek-capek Batagor. Aduh, gak deh ya. Jangan. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang, saya pengen Bapak Ibu, kalau yang pakai PC atau laptop atau apapun, boleh sambil buka website yang mau saya kirim. Ini adalah namanya tdeekalkulator.net, Bapak Ibu. Ini tadi kan karena gini, kenapa saya kasih materi ini? Ini materi advance Bapak Ibu ya. Saya tulis di chat box. Ini materi yang saya cuma berikan buat orang-orang yang mau bantu orang lain. Oke. Karena Anda harus ngerti Anda butuhnya berapa. Kan tadi kita udah bilang, saya ngasih contoh, misalnya Anda butuh 2.000, Anda butuh sekian. Itu kan misalnya. Tapi Anda butuhnya berapa? Gitu. Itu harus kita jawab. Apakah itu nanti kita harus ngitung-ngitung kalori? Sebenarnya belum tentu. Tapi nanti kita lihat ya. Ini selling point sebenarnya. Saya mau bawa Bapak Ibu ke ini salah satu titik jual. Anda harus tahu kebutuhan dari klien Anda. Dan website ini sangat membantu nih Bapak Ibu untuk kita tahu orang ini butuhnya berapa sih. Ya, dia butuhnya, apakah dia butuh turun sekian kilo? Misalnya dia bilang, saya mau turun 30 kilo. Apa jangan-jangan nggak perlu? Dia nggak perlu kali turun segitu. Mungkin dia turun sekian aja, udah ideal tuh. Dia turun berapa aja, udah bagus tuh. Gitu. Ya, nah caranya, jadi Bapak Ibu buka website ini, gitu ya. Nanti buat PR, saya pengen Bapak Ibu juga screenshot ya. Mungkin nanti buat pertemuan berikutnya sharing nih prosesnya.
tdeekalkulator.net ya, Bapak Ibu ada di chat box. Anda pilih, jadi saya annotate ya. Annotate. Jangan annotate, saya minta laser saja, laser. Remote. Nah, betul tuh Pak Kurnia. Yes, itu dia. Betul. Jadi Bapak Ibu, saya pakai laser. Semoga. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu yang itu tadi Pak Kurnia udah bisa. Jadi kita ada yang imperial, ada metrik. Karena kita orang Indonesia, ya kita pakai meter dan kilogram. Sorry, sentimeter dan kilogram kita pakai yang metrik. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih gendernya. Male atau female, laki-laki atau perempuan. Saya sih, setahu saya ada versi bahasa Indonesianya juga. Tapi ini contoh dulu ya. Kita pilih gendernya laki-laki perempuan, usia berapa, ya, kemudian berat badannya berapa saat ini, gitu ya. Kemudian tinggi badannya dalam sentimeter. Nah, kemudian ada activity, Bapak Ibu. Activity atau aktivitas, ini pilihannya ada beberapa. Ada 5 kalau saya nggak salah ya. Ada sedentary, artinya ngantor doang nih kayak Kathleen, duduk-duduk. Nggak ada aktivitas apa-apa sehari-hari. Light exercise itu 1 sampai 2 kali olahraga gitu ya. Moderate 3 sampai 4. Kemudian ada heavy exercise 4 sampai 5. Lebih dari itu hampir setiap hari sangat intens juga ada. Itu benar-benar aktif ya. Anda pilih yang paling cocok sama diri Anda ataupun kliennya nanti. Oke, kita masukin datanya, terus kita lihat di sini ya. Ini Bapak Ibu, ya jadi kalau ditanya Mbak Etlin kuliah gizi tuh, nutrisi tuh kayak mana? Kurang lebih gini lah ya. Gitu ya. Kita belajar ngitung, cuman kalau zaman saya nggak boleh Bapak Ibu pakai website ya, harus hitung sendiri. Sekarang saya ambil contoh gini. Ini adalah contoh klien saya, 28 tahun, ya, perempuan, 160 cm, beratnya 71, light exercise, olahraga ringan, cuma 1 sampai 2 kali. Oke, dia nggak tahu persentase body fatnya. Kita hitung, kita mencet calculate tadi kan. Lalu kita akan dapat yang pertama. Nih, Bapak Ibu, sebelah kiri atas itu adalah kebutuhan energi atau bensinnya dia dalam sehari. Sehari untuk kondisi dia olahraga ringan dalam seminggu ya. Jadi kalau misalnya dia 1 sampai 2 kali seminggu olahraganya dia butuhnya 1.900. Tapi misalnya di minggu itu dia lagi nggak olahraga, lihat kebutuhan dia tuh turun. Ya, kenapa? Karena nggak ada pembakaran. Ingat, kita butuh membakar lebih banyak daripada yang masuk. Ya, Anda cukup ingat itu aja. Lebih banyak bakar daripada masuk. Oke. Sekarang kita lihat, kalau misalnya olahraganya lebih intens, misalnya dia heavy exercise, olahraga berat. Lihat, kebutuhan kalorinya meningkat. Ya, kebutuhan kalorinya akan naik. Kenapa? Ya karena dia bakarnya lebih banyak. Kalau dia bakar terlalu banyak, makan yang nggak ada, iya sih kurus, tapi lebih ke arah serangan jantung, mungkin Bu, pingsan Pak Bu ya. Itu sama kayak orang-orang yang meninggal di tengah-tengah olahraga juga. Mungkin ada hubungannya sama nutrisi, sama tekanan darah, macam-macam. Tapi intinya, olahraga terlalu intens, energinya habis. Gitu. Ada masalah di pompa jantung, dan seterusnya kita nggak pernah ngerti. Oke? So, Anda lihat di sini, klien Anda atau diri Anda punya kebutuhan per hari sekian. Oke, 1.900 nih ya butuhnya. Kedua kita lihat, berapa sih berat badan ideal yang disarankan sebenarnya? Untuk standar berat badan ideal, Bapak Ibu, sebenarnya banyak banget. Di Indonesia juga ada beberapa standar yang resmi ya, dari kementerian gitu ya, dari Badan Kesehatan. Di Amerika juga banyak. Lihat di sini aja ada beberapa teori yang digunakan sama si TDEE kalkulator. Cuman dia bilang nih, berat badan ideal Anda sekitar 52 sampai 57. Sekitar. Sih, Anda nggak perlu untuk bilang orang itu kurusnya semua sama. No, no. Tergantung aktivitasnya. Tergantung usia. Tergantung tinggi badan. Nggak ada yang bilang kurus itu harus beratnya berapa, 40. Nggak ada. Nggak ada yang bilang 60 itu udah obesitas gitu. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Nggak mungkin. Nggak ada yang bilang 90 pasti kelebihan berat badan. Oh enggak. Ya kalau tingginya 2 meter, 90 kilo sehat. Ya Bapak Ibu. Nggak berlebihan. Ya, Anda harus tahu berat badan ideal itu nggak tergantung sama beratnya itu sendiri. Tapi tergantungnya sama tinggi badan.
sama usia, ya, macam-macam. Jadi Anda gunakan nih website ini. Satu lagi apa yang website ini kasih? Dia kasih kita BMI, BMI atau Body Mass Index, Bapak Ibu. Jadi indeks tubuhnya. Nah, ini Kathleen bilang nih. Jadi artinya apa sih, Kathleen, Body Mass Index ini? Artinya adalah kalau berat dia 71 kilo dengan tinggi badan segitu, dia tuh ideal atau enggak sih? Kita lihat dari hitungannya, dari kategorinya, oh dia masuknya overweight, Bapak Ibu. Bukan obesitas ya, hanya kelebihan berat badan. Obesitas itu kelebihan berat badan yang sudah lebih tinggi lagi levelnya. Kalau di Indonesia kita bagi obesitas jadi tiga. Di sini dia cuma jadi satu kategori nih. Kalau di Indonesia itu kebagi tiga lagi Bapak Ibu. Obesitas level 1, level 2, level 3. Kalau orang udah di level 3 atau 4, wah, jadi morbidly obese. Artinya obesitas yang memiliki resiko kematian lebih tinggi. Kalau misalnya kita obesitas tapi misalnya Bapak Ibu nih lihat cuma 30, 31, itu resiko penyakitnya meningkat tapi nggak semematikan itu kok. Anda nggak perlu langsung kalau lihat di Instagram obesitas apa resiko ini belum tentu ya. Ingat obesitas pun ada rankingnya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung berpikir wah parah nih saya gitu enggak ya, masih bisa kita perbaiki. Jadi indeks massa tubuh. Intinya untuk berat badan sekian saya masuknya kategori apa? Oke, next. Nah, sekarang defisit kalorinya di mana, Mbak Kathleen? Saya kasih tahu. Misalnya nih ya, kebutuhan orang ini kan tadi 1.900, Bapak Ibu. Untuk defisit kalori alias berat badannya turun, dia harus makannya dikurang 300 sampai 500. Jadi kalau misalnya ini 1.900, kalau dia mau turun berat badan, harusnya sehari dia makan sekitar berapa? Berapa sampai berapa range-nya? 1.600, betul. Itu kalau kita kurang 300 ya. Kalau kita kurang 500, Bapak Ibu. Ini Pak Ingrid 2.100 kebutuhannya. Oke. Bu Ratu 1.600, Pak Kurnia 1.400, Bu Nurul 1.600. Pak Kurnia bener-bener. Nggak apa-apa. Saya juga dulu gitu, Bu. Biarin, nanti kalau kita udah slay, misua-misuannya langsung. Kan? Kau gitu gitu Bu. Biarin Bu. Oke, lanjut. Ya betul, good Bapak Ibu. Jadi, misalnya nih, Anda, nih buat sekalian Anda hitung diri Anda sendiri ya. Misalnya Anda berapa skornya, terus kalau Anda mau mengurangi berat badan, tinggal dikurangi, rumusnya itu dikurangi 300 sampai 500. 500 itu jangan langsung ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tahu dari mana Mbak Yatin kita udah segitu. Nah, ada satu lagi aplikasi yang saya mau kasih tahu. Tapi intinya, kalau untuk klien saya ini, saya ambil contoh, dia berarti harus kebutuhan sehari-harinya 1.600 ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Mbak Kathleen, saya nggak mau ngitung, saya capek. Saya udah pernah ngitung-ngitung kalori, saya stres. Saya nggak suka. Ada loh Bapak Ibu klien saya seperti itu banyak. Pokoknya dia trauma, dia nggak mau nimbang makanan, nggak mau ngitung, nggak mau ngafalin, karena sebenarnya bisa dihafalin. Ya, nanti ada satu aplikasi lagi. Tapi saya mau kasih tips dulu. Ini tips sebelum kita belajar ngitung ya. Pertama, pola makan itu simple banget Bapak Ibu. Nomor satu, ya, batasi konsumsi minuman yang ada tambahannya. Contoh apa? Apa tuh tadi saya ngeliat di kulkas? New Green Tea. Tuh di kantor saya. Ya, sorry kita buka aja brand-brandnya minuman-minuman kemasan. Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu masih suka, tapi Bapak Ibu tahu itu dalamnya banyak tambahannya. Apa coba? Apa yang biasa beli? Jujur-jujur aja deh. Matcha coklatos. Bagus Bu Nuril. Kopi kenangan mantan. Huha. Luar biasa. Kalau Kathleen tuh dulu saya punya, jadi di cyber itu ya Bapak Ibu di kantor saya ini, kantor For Life ini, ada kalau kita baru masuk dari pintu samping, itu kita ngelewatin kantin kan. Itu kantin tiap pagi goreng
Risol, Bapak Ibu. Itu risol. Ih, saya bilang. Zaman-zaman saya dulu 90-an tuh. Karena setiap hari saya lewat situ nengok. Lewat situ nengok. Itu nengok. Terus sebelahnya, hmm, Anda tahu, teh pucuk harum. Jadi setiap hari kombinasi saya teh pucuk harum dan risol. Ya. Kalau Bu Nurul nggak suka teh kemasan. Oke, bagus. Nah, kenapa saya bilang sekarang jadi minuman? Karena Anda udah jaga nih makanan Anda baik, Anda udah makan yang bagus-bagus gitu, kalori kecil. Tapi minumannya, astaga, Bapak Ibu. Ya, Anda nanti kita belajar di pertemuan ketiga. Kita hari ini juga belajar sih, cuman nanti lebih detail soal cara membaca em, fakta makanan itu loh. Kalau Anda beli sesuatu, di baliknya kan ada tuh. Ini sekian kalori apa lalala. Nanti kita belajar itu lebih detail. Tapi Anda harus perhatiin, minuman ya. Kalau Anda serius mau diet, kalau Anda beli minuman kemasan, gulanya paling tinggi 10 gram. Kalau bisa nol. Oke, apapun yang di atas 10 gram, minuman, makanan, Anda nggak akan makan. Jangan sentuh itu. Itu tips. Ini tips ya sifatnya. Tips dari yang sudah mengalami itu. Jadi Anda lihat nih, apa nih teh pucuk harum, set ada tengok. Oke, gula 16 gram, nggak mungkin. Terus Anda ambil apa? Oh, ini 7 gram gula. Oke, masih boleh nih. Kata Mbak Kathleen masih boleh di bawah 10 gram. Oke. Anda coba dari situ dulu eliminasi. Minuman-minuman kemasan. Buat yang suka ya. Yang nggak suka kemasan, coba. Masih suka nggak minum kopi pakai gula? Masih suka nggak minum teh pakai gula? Pakai gula merah, apa gula putih, apa gula apa aja di situ yang ada. Tropicana masih boleh ya. Tropicana oke lah Bapak Ibu ya. Karena dia gulanya pakai aspartam. Nanti kita bicara lebih jauh soal aspartam atau nggak kalau ada yang nanya boleh. Tapi sebenarnya dia kalorinya sangat kecil, hampir nggak ada, dan itu boleh ya. Tapi kalau gula putih, gula sederhana, aduh jangan ya. Nambah-nambahin kalori yang nggak perlu, Bapak Ibu, 1 gramnya 4 kalori, kalau 1 sendok makan sekitar 20 gram gula, berarti udah berapa? 80 ya. Aduh, saya sih mendingan makan telur daripada 1 sendok gula ya. So, hati-hati sekali. Kedua, batasi konsumsi makanan yang diproses secara tinggi, highly processed food. Sosis, kornet, Indomie seleraku, gitu juga ya. Itu terlalu tinggi antara satu dari 3 hal ini, garam, gula, atau lemak. Tiga-tiganya, nanti kita belajar di chapter berikutnya habis ini, subbab ini. Tiga-tiganya adalah yang memicu nafsu makan Anda lebih buha, ingin makan terus, kalorinya besar, nirnutrisi pula. Nutrisinya rendah sebenarnya. Dia cuma gede kalori, di luar itu nggak ada. Nggak ada manfaatnya buat tubuh Anda. Sia-sia Bapak Ibu, saya tuh cuma mikir gitu doang. Kenapa saya berhenti ngemil akhirnya? Adalah ketika saya mikir nih, ini risol ya, enak sih. Tapi satu risol ini, apalagi risol gendut banget Bapak Ibu, jujur ya. Risol Cyber tuh segede-gede apa, tahu gitu ya. Itu satu bisa sekitar 200 kalorian. Buat saya ngapain? Ketahuan saya makan ayam gitu beneran enak, kenyang gitu. Ini apa risol? Cuman 2 menit udah hilang ya. Udah masuk ke pencernaan saya udah selesai gitu. Dan saya lapar lagi juga. Jadi menurut saya nggak worth it gitu. Kayak Anda harus punya mindset itu. Kayak ketika Anda makan sesuatu yang terlalu diproses, kalorinya udah pasti tinggi. Anda nggak usah ngecek di aplikasi yang akan saya bilang habis ini. Anda nggak usah ngecek. Risol goreng udah pasti nggak bagus. Ya, sosis udah pasti nggak bagus. Karena garamnya tinggi. Kita akan tekanan darah naik, kita akan mau itu lagi. Di lidah kita juga nggereges. Jadinya pengen makan terus. So no, nggak usah ditawar-tawar. Anda jangan berlogika. Ya, kerupuk. Pak Kurnia, untung Pak Kurnia ya. Imut-imut ya. Kerupuk, nggak usah dipikirin. Udah pasti nggak bagus. Jadi kadang-kadang manusia Bapak Ibu, kita suka nawar-nawar kan. Ih boleh kali ya. Ih boleh kali ya. Boleh kali ya nih apa bakwan gitu ya, Bu Yeti misalnya. Ih jangan Bu, udah pasti nggak mungkin. Nggak mungkin boleh. Ya, saya suka bilang sama klien saya, Anda kan udah tahu, udah pasti nggak bagus. Ya jangan gitu, jangan ditawar-tawar. Kecuali beneran bingung. Misalnya ayam bakar, saya suka ditanya, ayam bakar gimana ya Kak? Ini kan digoreng dulu, terus dibakar. Sehat dong.
apa enggak ya? Nah, itu boleh tuh bingung, boleh. Tapi kalau yang udah pasti, tidak usah berpikir lagi dua kali Bapak Ibu, langsung hindari. Atau ketiga, masak sendiri. Ini tips kurus saya yang saya nggak bisa bilang betapa bermanfaatnya. Nah, tapi saya tahu nih, ibu-ibu nih kalau masak, ya kan, garamnya, hohe, banyak gitu kan, luar biasa, nasi goreng, wah, gitu ya. Lalu bikin, oh kalau papa saya minyak goreng, mau goreng ayam itu setengah sendiri, sama apanya tuh, wajannya, ya kan? Lalu ditisu-tisukan, nggak bisa Bapak Ibu, itu meresap minyaknya, ya udah meresap ke dalam makanan Anda apapun itu. Masak sendiri itu adalah kunci kita bisa tahu apapun yang masuk ke mulut kita. Kalau kita makan di luar, kita nggak tahu loh, nggak tahu persis itu apa yang dia pakai, apakah ini boleh, apakah itu boleh, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita masak sendiri, waktu itu saya lakukan secara intens sekitar 5-6 bulan, udah tiap hari bawa bekal aja. Gak punya temen Bapak Ibu ya, teman-teman saya pada makan di Kuncit, Kuningan City keren gitu, kemana, ke Lotte Mall. Saya nggak makan bekal gitu, gitu. Tapi ya udah, sekarang teman-teman saya gemoy, saya nggak kan. Jadi worth it. Ya worth it. Apapun yang sulit pasti ketika udah kita lewati, saya bangga sama diri saya. Oh, itu perasaan yang luar biasa banget. Ya. Nah, olahraganya gimana? Ini minggu depan kita bahas. Jadi Kathleen sekedar lewat aja. Tapi cara mencapai defisit kalori adalah yang tadi, yang jelas-jelas buruk kita buang-buangin dulu. Intinya kuncinya itu doang. Yang jelas buruk dibuang. Terus Anda masak sendiri. Anda tahu apa yang Anda pakai. Oke? Ketiga, bergeraklah. Itu doang. Perlu nggak Anda ngitung? Enggak kan? Nggak perlu kan sebenarnya. Terus kayak, ini beneran Kat bisa? Beneran bisa. Klien-klien saya emang mau ngitung? Nggak ada yang mau Bapak Ibu. Mereka cuma mau foto. Foto doang, foto makan ini Kat, kayaknya sehat deh. Ya bagus, bener. Lama-lama pinter. Lama-lama pinter. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau bisa bikin grup ya, grup sharing tuh foto-foto makanan. Makan apa aja. Saling komen-komen nih kayaknya ini nggak boleh nih. Yang ini oke, yang ini kasih love gitu. Nih yang ini apa ya? Saya bingung nih galau. Kayak tumis kangkung gimana? Kan sayur, tapi kan ditumis. Nah, gimana tuh? Itu sebenarnya masih boleh ya, kecuali Bapak Ibu tahu nggak tumis kangkung yang udah kalau kita angkat netes minyaknya, tes tes lah itu jangan ya. Tapi kalau misalnya masih dalam kondisi setengah atau bahkan kangkung plecing, boy bagus, luar biasa. Ya, apalagi sambelnya mentah, bukan sambal goreng. Pinter, keren, hebat. Gitu ya. Intinya seperti itu. Soal defisit kalori. Nah, ini aplikasi yang mau Kathleen bilang. Kedua, Bapak Ibu, silahkan dibuka. Namanya fatsecret.co.id. Ada di chat box kita. Ini adalah sebuah website yang diciptakan untuk kita ngecek kalori hampir semua makanan di Indonesia. Di Indonesia dan di luar juga ada beberapa sih, tapi nggak begitu lengkap. Fat Secret ini diupdate terus Bapak Ibu, bahkan segala ketoprak, cireng gitu dia juga ada. Walaupun nggak begitu spesifik ya, cuman Anda bisa tahu lah, misalnya nih bakso goreng Bapak Ibu, bakso goreng segini doang. 57 kalori ya, kita lihat di situ. Itu Anda bisa search makanan apapun yang Anda mau. Semoga pas ada, ya mau pentol juga di situ ada, Bapak Ibu. Nah, tapi sekarang dengerin Katin dulu ya. Gimana cara bacanya? Nanti Anda coba sendiri. Di website ini, nanti Anda lihat di sini pertama kalau Anda pesen bakso goreng misalnya Anda tulis. Kita akan lihat ringkasan gizinya dulu ya. Ada kalori, artinya bensinnya. Berapa nih yang akan masuk ke tubuh kita kalorinya? Nah, sebelah-sebelahnya ya, ini adalah komponen-komponen yang mendirikan kalori itu. Sekali lagi saya ulang. Kalorinya 57. 57 ini terbuat dari apa aja ya, Kathleen? Ada A, B, C. Karbohidrat, protein, lemak. Sama kayak tubuh Anda. 70 kilo, 70 kilo. Lemaknya berapa, ototnya berapa. Gitu ya. Makanan juga sama. Sama-sama 50 kalori nih. Tapi yang satu terbuat dari apa? Yang satu terbuat dari apa? Nah, itu juga beda. Oke, kita lanjut. Aplikasi ini bisa Bapak Ibu download. Namanya Fat Secret. Ya, rahasia gemoy. Nah, nah, tuh Pak Inggris sudah dari lama pakai Fat Secret.
Masalahnya, kadang-kadang kita menggunakan aplikasi seperti ini itu kurang jujur. Ya, karena dia kan akan tanya, Anda makan bakso goreng berapa? Kita tulis satu, padahal lima. Ya salah dong hitungannya. Terus Anda lihat, weh saya masih bisa nih makan sekian kalori. Gimana? Padahal salah input. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Saya nggak menyarankan Anda untuk ngitung kalori Anda pakai aplikasi ini. Saya cuma bilang saya pengen sekali-kali Anda lihat. Kalau Anda bingung misalnya, aduh pisang tuh apa sih isinya? Cari aja pisang, barangan gitu situ. Tapi perlu nggak Anda nge-track? Nggak wajib menurut saya. Saya nggak pernah tracking, Bapak Ibu. Saya tracking itu hanya foto. Saya foto ke diri saya sendiri tapi. Saya cuma biar besoknya saya bisa ngecek kemarin gua makan apa ya gitu. Itu doang. Itu cukup. Percaya sama saya. Saya ngapain bohongnya, hasilnya udah lihat sendiri. Oke. Itu adalah tadi soal Fat Secret. Kemudian karena tadi udah keklik, ya udahlah ya. Tadi pertanyaan pertama adalah apa? Soal nutrisi berapa? Berapa banyak Anda makan? Pertanyaan kedua, apa yang Anda makan? Oke, ini tadi udah ada bridgingnya saya. Saya bilanglah Anda bisa nurunin berat badan hanya dengan defisit kalori. Bahkan Anda nggak olahraga misalnya, tapi Anda makan di bawah kebutuhan Anda. Turun dong berat badannya pasti. Tapi sehari-hari Anda makannya yang warna kuning nih. Anda makan keripik ya, atau Anda makan ayam goreng tepung, Anda makannya soto Betawi atau soto apapun yang pakai santan-santan, atau Anda kayak saya ngemil risol cyber, tapi sedikit, sedikit. Turun sih. Tapi misalnya tiba-tiba Anda dibilang, cek medical check up deh, jadwal rutin dari kantor. Oke, set cek. Wah, kolesterol 290. Gula darah berapa? 200. Di usia saya itu kayak, wah, nggak baik Bapak Ibu, ada masalah. Ini adalah fakta penting kedua dari makanan. Bukan cuma soal berapa banyak, walaupun udah pasti berhasil kurus kalau di bawah kebutuhan. Tapi jangka panjangnya, Anda butuh tahu apa yang Anda makan. Oke. Untuk itu, kita akan belajar dua hal. Makronutrien dan mikronutrien. Kita lihat di sini. Makronutrien. Makronutrien adalah zat gizi, Bapak Ibu, yang Anda butuhkan setiap hari dalam jumlah besar. Oke? Yang tadi saya bilang, Anda butuh 2000 kalori bensin dalam sehari Anda. Itu dalam bentuk makronutrien. Makronutrien apa aja? Udah pada tahu pasti nih. Yuk. K. Apa Bapak Ibu? Depannya K, P, sama L. Ada yang tahu nggak? K, P, sama L. Oke. Yes. Nah, hampir nih, hampir benar. Kalori yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Let's see. Karbohidrat. Karbohidrat ini adalah energi paling utama Bapak Ibu. Anda makan nih ya. Kita ambil contoh, saya makan sesuatu yang langsung jadi satu ya, Pak ya. Ya udah ayam deh, ngomongin ayam lah ya, mumpung saya ngomongin ayam. Ayam. Dia mengandung sedikit karbohidrat. Tapi kan dia nggak mengandung banyak gitu ya. Dia adalah sumber yang kedua nanti, ada yang protein. Biasanya kita makan ayam sama nasi. Ya. Nasi adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat itu Bapak Ibu, ketika kita olahraga nih, atau jalan, aktivitas apapun, itu adalah energi pertama yang dipakai tubuh Anda. So kalau dibilang saya makan rendah karbo deh Mbak, rendah karbo gitu. Tapi karbonya benar-benar nggak ada. Pusing Anda, saya yakin. Saya rendah karbo juga. Sebenarnya pola makan saya rendah rendah karbohidrat, tapi saya tetap makan. Dibilang nggak makan nasi, makan. Kentang makan aja. Sayuran juga isinya karbohidrat, gitu ya. Kita makan aja. Yang nggak boleh adalah karbohidrat kebanyakan. Kenapa? Karena karbohidrat, Bapak Ibu, kan sumber energi utama nih. Dia itu idealnya begini, masuk tubuh Anda, langsung Anda pakai.
Anda makan nasi, jalan dulu keliling kantor, apa jemur-jemur baju, apa langsung kepake tuh. Tapi kalau habis makan nasi Padang, Anda duduk, main HP, Netflix, udah, jadilah lemak di situ. Karena karbohidrat itu kalau didiamkan, dia nggak bisa lama-lama di sel Anda, Bapak Ibu. Dia akan ada di sel Anda karena dia pikir dia mau dipakai. Begitu dia punya kesadaran bahwa, oh saya tidak dipakai untuk aktivitas, karbohidrat Anda akan berubah bentuk menjadi cadangan energi atau kita sebut lemak. Itu caranya Anda kebanyakan lemak dari nasi putih. Bukan nasi putihnya yang jahat, no, no. Aktivitas Anda yang kurang. Nasi putih tuh baik banget, nasi merah semua dan nasi-nasi lainnya dan kentang dan siapapun itu. Mereka sumber energi yang paling cepet loh. Anda habis makan itu Anda langsung wah gitu, jadi semangat gitu. Anda kurang gula, ya kan? Dibilang lemes apa gitu. Sebenarnya dia baik, tapi kita yang aktivitasnya kurang. Akhirnya dia berubah bentuk ya, jadi lemak. Disitulah Anda mager, males gerak Bapak Ibu. Oke? Kedua, protein. Protein ini adalah yang paling ibaratnya anak emas Bapak Ibu ya. Nggak ada salahnya. Benar-benar nggak ada salahnya. Ya, protein itu adalah makronutrien ya, zat gizi besar yang berguna untuk pemulihan sel. Jadi ketika kita nanti bahas produk Nutrastart gitu ya. Kalau habis olahraga bagusnya sebelum apa kalau olahraga konteksnya bagusan sebelum atau sesudah? Jawabannya adalah sesudah. Kenapa? Karena dia ada whey-nya. Ya, kita bukan arahin dia untuk pre-workout. No, nggak cocok Bapak Ibu. Ya, setelah latihan. Tapi kalau mau sebelum latihan boleh. Jauh sebelum latihan. Adalah untuk ngenyangin badan doang, bukan pre-workout. Nah, pre-workout itu ada produk for life yang lain, tapi saya nggak masuk ke sini. Ya, ada namanya apa Prizum kalau saya nggak salah, gitu ya. Tapi karena protein untuk pemulihan sel, dia lebih cocok tuh setelah olahraga. Kalau konteksnya olahraga ya. Oke, ini sumbernya dari mana Mbak Kathleen? Ya, macam-macam ya. Ada dada ayam, sapi, telur, tempe, tahu, seafood-seafood juga, ya banyak. Kacang-kacangan tentunya juga. Baru yang ketiga, lemak. Nah, ini sumber energi cadangan. Dibilang jahat, nggak selalu, karena kalau nggak ada lemak juga Anda kedinginan, Bapak Ibu. Kemudian, kalau nggak ada lemak juga perempuan-perempuan hormonnya tidak stabil. Bapak Ibu harus tahu bahwa atlet-atlet em, lari gitu ya, atlet-atlet pokoknya yang terlalu kurus biasanya ada masalah di rahim atau hormon secara umum. Why? Kan dia kurus Mbak, harusnya dia sehat dong. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Hormon itu ditentukan kestabilannya dari lemak Anda. So, Anda harus punya a degree of fat. Anda harus tetap punya lemak secukupnya gitu ya. Oke, itu soal lemak. Nah, ini adalah saya mau balik ke yang tadi. Ingat nggak ya, tadi bakso goreng kita 57 kalori, itu bisa terdiri dari tiga hal ini. Apakah dia karbo, apakah dia protein, apakah dia lemak. Karbohidrat itu 1 gram hanya 4 kalori. Bagus. Protein sama, 1 gram 4 kalori. Mantap. Lemak, 1 gram 9 kalori. Jadi Anda bisa bayangin, kalau Anda pakai minyak goreng, Anda mainnya siram gitu. Kalau waktu eh, sampai hari ini sih sebenarnya, saya kalau goreng apapun yang sifatnya quick stir fry, yang bukan terlalu effort, paling cuma 2 sendok makan lah minyak. Karena 1 sendok makan itu udah 15 gram. Anda udah kali aja 15 kali 9 udah berapa? Itu baru minyaknya, belum makanannya. Belum apanya segala macem. Ini 15 kali 9, 135. Itu baru minyaknya. Belum yang lain-lain. Makanya salah satu tips dari saya juga adalah nanti, udahlah, nggak usah banyak-banyak pakai minyak Bapak Ibu. Itu benar-benar, makanya dibilang saya kurangin gorengan. Terdengar, apa ya, bahasa Jakselnya cheesy. Alah, iyalah kurangin gorengan bikin kurus. Nggak, tar dulu, Anda nggak ngerti. Anda harus tahu bahwa dalam 1 sendok itu udah 130 kalori, Bapak Ibu. Itu yang membuat kenapa kalau ngurangin gorengan kayak saya, beratnya turun.
Karena saya makan risol aja tuh udah nambah berapa gitu. Saya nggak butuh kalori-kalori sejumlah itu. Gitu ya, seefek itu. Bukan karena gorengan itu bikin gendut, lalala. No, no. Karena satu sendok makan minyak itu 130, hampir setara satu piring nasi. Ya, fakta itu. Sekarang kita balik ke yang tadi. Bakso goreng kita 57 kalori, terdiri dari lemak 3,7, karbohidrat 2,39, protein 3,22. Kita buka. Ya, karbohidratnya adalah 2,39 dikali 4. Ini nggak penting. Saya nggak pengen Anda menghafalkan. Saya cuma pengen Anda tahu bahwa setiap makanan yang Anda telan punya komponen ini. Dia punya sekian persen karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, lemaknya paling tinggi nih, bakso goreng. Nggak heran ya. Nggak heran tentunya. Karbohidratnya 17, proteinnya 23%. Oke, sekarang kita lihat. Lemak, mulai serius nih Bapak Ibu ya. Mulai serius. Lemak itu bukan cuman lemak tok. No. Lemak itu ada lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh. Oke, nanti pas kita belajar bioeva, kalau Bapak Ibu hari ini paham dan ingat, nyambung pikirannya. Ya, ada lemak jenuh sama lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh pun ada dua, tunggal sama ganda. Kalau bahasa Inggrisnya unsaturated sama saturated. Ya, MUFA, PUFA. Mono unsaturated fatty acid, ya, em, lemak tidak jenuh tunggal, sama PUFA, lemak tidak jenuh ganda, polyunsaturated fatty acid. Ya, ini di makanan apapun yang biasanya eh, informasi gizinya lengkap, ada Bapak Ibu di baliknya. Anda lihat aja di baliknya tuh. Lemaknya apa nih? Jenuh apa nggak jenuh? Pertanyaannya, yang baik itu yang mana? Lemak tidak jenuh atau lemak jenuh, Bapak Ibu? Yang baik ya. Saya tanya yang baik. Yang baik lemak apa? Tidak jenuh. Mantap. Betul. Betul. Yes. Betul ya. Lemak tidak jenuh itu adalah lemak-lemak yang kita temukan di kacang-kacangan, alpukat, salmon, em, kemudian lean protein juga ada. Nanti kita bahas. Sekarang lanjut dulu karbohidrat. Karbohidrat sebenarnya lebih banyak lagi Bapak Ibu jenisnya. Tapi kenapa ya di Fat Secret dia cuma tulis serat sama gula? Karena dua hal ini yang paling minim, paling berarti ya dalam kehidupan kesehatan kita, apalagi yang mau weight loss nih Bapak Ibu. Ya, tentunya butuh tinggi serat, rendah gula. Tinggi serat, rendah gula. Tinggi serat, rendah gula. Itu ya. Bonus ya, ada di sini sodium, kalium, ini mikronutrien. Nanti dulu, terpusing ya. Saya lanjut. Saya kasih perbandingan. Sekarang alpukat. Buah-buahan yang katanya sehat banget, parah, keren. Wow, Mbak, bentar-bentar. Kalorinya kok gede banget, 160. Yang tadi 57, Mbak. Mbak, kok ini persentase lemaknya tinggi banget, 76%. Apakah berarti alpukat lebih jelek daripada bakso goreng? Kita lihat. Oke, komponennya tadi udah ya, karbohidrat, protein, sama lemak. Paling tinggi lemaknya, betul. Tapi Bapak Ibu lihat, lemak tidak jenuh tunggalnya tinggi sekali, 10 gram ini. Nah, lemak tidak jenuh tunggal, Bapak Ibu, adalah lemak yang bagus banget untuk jantung kita, untuk otak. Makanya bayi-bayi tuh suka dikasih makan alpukat, jadi pertumbuhan otaknya bagus. Kalau untuk kita yang weight loss, itu bisa menyeimbangkan kolesterol kita, ya, bisa membantu lemak tubuh kita yang awalnya selnya malas ya menjadi lebih aktif gitu ya. Itu adalah perannya lemak tidak jenuh, tunggal dan ganda. Ya, ada sih lemak jenuhnya tapi jauh lebih sedikit. Ya, terus gulanya rendah juga, seratnya tinggi Bapak Ibu. Oke, itulah kenapa kita nggak bisa bandingin makanan tuh bener-bener langsung gitu. Kalau tadi kita bilang, ih bakso goreng kalorinya lebih kecil, berarti aku makan bakso goreng aja daripada aku makan alpukat. Gak juga ya. Kita harus cek-cek lagi di dalamnya gitu. Dan ingat,
Jangan naif, Bapak Ibu. Aduh, kalau kita udah tahu itu buruk, bakso goreng kan jelas-jelas buruk ya. Jangan, gitu. Sesimpel itu aja sih tips dari Kathleen ya. Sekarang tipsnya untuk Anda dan klien Anda. Nomor satu, karbohidrat. Ini wajib dihafal ya. Tinggi serat yang tadi saya bilang. Kenapa? Ya, sama rendah gula. Itu doang. Tinggi serat, rendah gula. Tinggi serat, rendah gula. Dihafalin ya. Minggu depan kita ada kuis-kuis kali ya, Bu. Biar seru nih, Bu Ratu, Pak Kurnia nih. Ya. Kenapa harus tinggi serat? Nomor satu, serat itu bagus banget untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, Bapak Ibu. Karena serat itu dia itu jadi makanan untuk bakteri-bakteri sehat di usus kita. Oke, kita punya bakteri, ya. Bakteri itu kan kita mungkin tuh selalu mikir merasa itu jelek ya. Tapi bakteri yang sehat di pencernaan kita, yang erat banget hubungannya sama apa? Sistem imun itu butuh dikasih makan juga Bapak Ibu. Serat adalah salah satu sumber makanan bakteri sistem imun kita yang paling bagus. Ya, makanya nyambung nih kalau dibilang oh ya makan sayur buah itu bikin tubuh kita jadi sehat. Sistem imun kita lebih oke. Kenapa? Karena dia itu makanan untuk bakteri itu. Itu. Situ aja udah nyambung nih, udah mulai nih, udah kelihatan ya konek-konekannya ya antara sistem imun, pencernaan, diet kita. Erat banget hubungannya. Oke, itu pertama. Kedua, gula darah Anda pasti lebih terkendali. Kenapa? Karena dia itu memperlambat penyerapan gula, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa sih gula darah naik ya? Karena antara sel darah merah Anda sama gula itu ngikat terus, gitu. Terus nyebar, nggak kepake lagi. Ya, itu lebih parah tuh. Tapi dengan adanya serat, dia membantu penyerapan gula itu lebih lambat, ya kan? Jadi gula darah Anda nggak yang spike gitu, yang kayak sup, 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 sup. Itulah kenapa orang yang kalau punya riwayat diabetes juga biasanya melakukan diet tinggi serat, rendah gula, gitu. Ya. Ketiga, lebih kenyang. Sesimpel itu. Ya, dia tuh sumber-sumber serat itu biasanya dari teksturnya aja udah lebih kompleks. Antara Anda makan kue, ya, cake, sama semangkok salad deh, Bapak Ibu, selada ya, selada air. Lebih capek ngunyah yang mana? Ngunyah cake yang Anda tinggal gitu, blebes gitu ya, hancur. Atau selada yang harus Anda kraus, 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 ngunyah, 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 ngunyah. Aduh, nggak beres-beres nih. Lebih lama kenyangnya. Karena aktivitas mekanik kita banyak, ya. Dia juga strukturnya begitu ditelan. Kalau gula sederhana itu ibaratnya begini doang Bapak Ibu. Kayak benang. Jadi kalau diserap itu kayak zup hilang, zup hilang. Makanan-makanan tinggi serat itu kayak pangan. Jadi bentuknya begini. Begitu masuk ke pencernaan Anda, itu lama nyerapnya. Kalau lama ya Anda akan lebih lama kenyangnya, sesimpel itu sih. Gitu. Makanya kita harus makan tinggi serat. Jadi nggak pengen ngemil. Ya, jangan kayak Kathleen, bentar-bentar jajan, bentar-bentar ngopi. Ya, pada masa-masa itu ngopinya manis lagi. Udah, jangan. Roti, aduh roti. Aduh, ya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian dia juga mengendalikan kolesterol darah tentunya. Kenapa? Karena kolesterol darah yang ada di peredaran darah itu bisa dia pindahkan. Ya, dia pindahin ke sel supaya dipakai, bukan cuma di aliran aja. Gitu. Oke? Rendah gula, kenapa harus rendah gula? Ya, ada yang dihindari Bapak Ibu. Karena yang tadi, ini lawannya yang tadi sebenarnya. Lebih cepat lapar, karena yang tadi strukturnya terlalu sederhana. Jadi tubuh kita nyerapnya itu cepat. Kedua, dia kalau nggak kepake disimpan sebagai lemak. Tadi Kaitlyn udah bilang juga. Ketiga, Anda resistensi insulin lama-lama ya. Jadi tubuh Anda tidak lagi bisa mengendalikan gula darah lewat pintu pankreas itu untuk keluarkan insulin supaya gula darah turun. Lama-lama nggak sensitif. Kenapa? Capek Bapak Ibu ya. Pankreas tuh buka insulin tuh harus buka kunci dulu, buka pintu, terus dia masuk ke sel, permisi, sistemnya gitu. Karena insulin tuh kayak kunci untuk gula darah masuk ke sel. Kalau misalnya insulinnya nggak ada, ya gula darahnya nggak bisa masuk pintunya. Dia akan ngider-ngider aja di darah Anda. Di situ lama-lama Anda diabetes. Lama-lama pembuluh darahnya mulai retak, mulai pecah, mulai nggak bagus pokoknya. Ya, di situ terjadinya.
Lanjut, inflamasi. Jadi ketika kita makan sesuatu yang tinggi garam, gula, minyak, Bapak Ibu ya. Di sini konteksnya gula. Itu yang tadi kalian bilang. Semakin banyak gula darah yang stay di pembuluh darah Anda, diam di situ, lama-lama inflamasi, radang. Ya, disitulah muncul kondisi-kondisi. Penuaan dini itu sama konteksnya sama inflamasi. Penuaan dini yang dimaksud itu em, di kulit juga bisa terlihat ya. Walaupun sebenarnya di sini konteksnya lebih ke organnya yang harusnya usia berapa. Tapi karena terlalu tinggi gula, lama-lama ibaratnya saluran peredaran darah anak usia 20 tahun sama yang usianya 48 misalnya. Itu kan harusnya beda tuh ya. Tapi gara-gara dia suka manis jadinya kurang lebih sama. Itu penuaan dini yang dimaksud. Oke. So ini tipsnya ya buat Anda yang mau weight loss dan calon orang yang mau Anda bantu. Dari mana kita makan ya? Ini Anda lihat aja, sayur-sayuran udah pasti secara umum aman ya. Kemudian roti-rotian hati-hati Bapak Ibu, jangan roti putih. Kalaupun mau, em, ini karena kita lagi ngomongin apa ya, bukan berapa. Jadi Kathleen maunya kategori yang baik aja. Kita lebih bagus sesuatu yang whole wheat atau kalau misalnya dia itu bukan gula sederhana. Ya, jadi Anda pilih gandum utuh, jangan gandum aja bahkan gandum utuh gitu. Atau enggak, mahal Mbak, kalau beras gimana? Nasi putih masih oke, Anda mau campur beras merah sedikit boleh. Beras coklat juga masih oke, beras hitam juga masih oke, fibernya kurang lebih sama walaupun lebih tinggi sedikit daripada nasi putih. Sayuran secara umum oke banget ya. Buah-buahan secara umum juga oke. Cuman buah-buahan itu kadang-kadang ada kisah dia gulanya tinggi ya. Tapi Kathleen kira ini karena keterbatasan waktu. Kita lanjut dulu. Ini aja udah lewat dari batasnya. Gimana Pak Kurnia? Kita lanjut aja. Nggak apa-apa ya. Sorry ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian biji-bijian ini juga oke secara umum. Jadi itu sumber karbohidrat. Oke, kita agak ngebut sedikit Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini udah mau selesai sih. Kemudian lemak. Lemak itu tipsnya apa Mbak Kathleen? Yang harus tinggi adalah lemak tidak jenuh. Oke, yang tidak jenuh tinggi. Tidak jenuh tinggi. Saya nggak tahu gimana cara ngapalinnya, tapi yang harus tinggi adalah lemak yang tidak jenuh Bapak Ibu. Yang harus rendah justru lemak jenuhnya. Sama ada namanya lemak trans. Itu adalah lemak yang sudah diproses berubah bentuk dengan api yang sangat-sangat panas sehingga dia menjadi lemak trans. Jadi trans itu kan bahasa yang digunakan untuk menggunakan pisah ya. Kayak berubah, sorry, berubah bentuk. Jadi trans fat, lemak yang sudah berubah, lemak trans. Nah, lemak ini kan tadi sudah bilang sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Bahkan lemak jenuh, Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang buruk. Dia cuma perlu kita batasi. Tidak perlu dihindari. Nggak perlu dihindari itu lemak trans. Lemak jenuh batasin aja. Batasin. Nanti kita lihat. Karena lemak jenuh, kalau terlalu banyak, itu bisa melakukan peningkatan LDL, yaitu komponen kolesterol yang buruk ya, yang erat hubungannya sama penyakit jantung dan teman-temannya. Radang atau inflamasi, juga berat badan berlebih, dan tadi ya, ini resiko serangan jantung harusnya. Tekanan darah dan serangan jantung yang akan meningkat. Kalau lemak jenuh itu eh, kalau kebanyakan aja. Sebenarnya kalau jumlahnya masih normal nggak akan begini sih. Tapi kalau lemak trans, nah ini bahaya. Ya lemak trans dapetnya dari mana Mbak Kathleen? Sabar ya, sabar, sabar aja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang baik-baik dulu. Kalau lemak tidak jenuh, dia bagus nih, tadi Kathleen udah bilang ya, untuk kesehatan jantung, mengurangi inflamasi atau radang, otaknya lebih sehat juga, ya. Juga kesehatan kulit, kulitnya lebih lembab, ya. Karena minyak itu dibutuhkan Bapak Ibu di wajah kita. Kita nggak mau wajah kita juga kering kan. Kita maunya normal antara komposisi minyak dengan air dengan kulit kita tuh pas gitu. Ya, Anda butuh lemak juga untuk di sini. Nah, kalau di For Life kita ada si BioEva, ya produknya. Terus, Bapak Ibu perlu tahu em, kalau misalnya trans fat sama lemak jenuh, dia itu sumbernya lebih ke lemak jenuh dulu kali ya. Lemak jenuh itu di daging, daging sapi secara umum, daging merah lah, daging merah, butter, butternya mentega,
keju-kejuan, terus susu yang full fat, em, minyak sayur, minyak kelapa, itu semuanya lemak jenuh. Jadi sebenarnya masih oke sih, tapi dibatasi aja. Karena kalau banyak dampaknya yang tadi. Oke. Kalau lemak trans, contohnya adalah risol fiber, ya, margarin, Bapak Ibu, ya, mereknya BB, bukan Bluebird, ya, Blue apa? Margarin. Terus semua kue-kue yang dipanggang ya, cake kue kering, siap-siap kue lebaran. Hayo, hayo. Kalau Kathleen kemarin kue-kue Christmas, itu semua ya lemak trans. Instan Bapak Ibu ya, kolesterolnya jadi buruk profilnya. Kita juga punya resiko-resiko penyakit-penyakit yang tadi kita udah bilang gitu ya. Atau kalau di makanan kemasan biasanya dia tulisnya partially hydrogenated oil. Minyak yang dihidrogenasi secara parsial. Itu banyak banget. Nanti kita PR berikutnya saya kira foto sama nanti bawa kemasan makanan apa gitu ya, kita bacain dalamnya apa. Ini adalah sumber-sumber lemak tidak jenuh ya, ikan salmon ya, minyak zaitun, kacang-kacangan, kacang mete, kacang almond, terus ada alpukat juga tentunya. Gak mesti ini, gak mesti. Mbak Kathleen susah banget sih nyari salmon, udah mana mahal. Saya juga enggak, Bapak Ibu. Saya juga waktu weight loss gak makan salmon ya. Kalau masak tiap hari makan salmon rugi Bapak Ibu ya. Saya masak ayam aja gitu. Jadi saya daripada saya ngejer lemak tidak jenuh, mendingan saya ngebatasin lemak jenuhnya. Lemak trans saya nggak makan sama sekali gitu. Karena sulit nih. Sumber asam lemak tidak jenuh nih agak-agak sulit. Alpukat juga susah. Alpukat itu kan kadang-kadang nggak mateng, kadang-kadang kemateng kan udah busuk. Susah, Bapak Ibu ya. Jadi paling gampang apa? Bio Eva. Alah, masuk jualannya di situ. Ya, tapi itu lemak tidak jenuhnya. Sekarang terakhir protein. Makronutrien protein yang bagus. Ini yang tadi saya bilang, kalau protein nggak ada yang salah. Protein tuh cuman ada dua Bapak Ibu, antara sumbernya dari binatang atau animal base atau kita bilangnya hewani, protein hewani, sama protein nabati dari tanam-tanaman. Oke, bedanya apa Mbak Kathleen? So simple. Kalau yang hewani Bapak Ibu, dia itu proteinnya lebih lengkap. Oke, lebih lengkap, dia ada 9 asam amino esensial. Asam amino esensial adalah bentuk terkecil dari protein yang Anda butuhkan dari luar. Why? Kenapa? Karena di tubuh kita nggak bisa bikin. Tubuh kita nggak bisa bikin. Nggak kayak transfer factor tuh, ya, gitu. Jadi ini harus dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Kalau nggak ada. Nah, itu ada semua di protein hewani. Ya ayam, ya telur, ya sapi. Nah, makanya tadi coba deh, ingat waktu tadi ngomongin lemak. Sapi itu kan lemak jenuh ya. Tapi dia proteinnya bagus. Solusinya apa dong? Solusinya adalah Anda pilih lean cut atau potongan yang tidak mengandung lemak. Jadi janganlah kalau pesen ayam, dada apa paha? Paha. Dengan bangganya dia bilang dia mau paha dengan kulit-kulitnya. Udah bagus nih ayam nih, ya kan proteinnya bagus. Tapi paha ayam, sayap ayam yang lemaknya jauh lebih tinggi. Pilihlah dada. Udah pasti lemaknya lebih rendah. Itu termasuk lean cut. Potongan rendah lemak. Gitu ya. Dan jangan makan kulit Bapak Ibu. Ingat, jangan dipikir dua kali. Kalau Anda udah mikir dua kali, aduh sayang banget nih kulit, enak banget ya Allah gitu kan. Jangan dipikir Bu. Bu jangan dipikir. Langsung Ibu singkirkan itu dari situ ya. Udah begitu Ibu lihat, oke ada kulit, buang-buang. Kasih aja ke mbaknya, ke siapa. Nggak usah dipikirin Bu. Jangan ditawar-tawar. Kita cuma butuh dada ayamnya aja. Jangan mikir, aduh kulitnya paling gede nih gitu. Jangan. Salah ya. Dan protein hewani itu mudah banget diserap sama tubuh kita. Jadi dia langsung bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, membantu jaringan otot untuk berkembang. Itu lebih bisa. Kalau plant-based atau protein nabati, nah ini dia rendah lemak jenuh, ya kan? Kalau yang tadi kan ada lemak jenuhnya tuh, kalau misalnya yang dari hewan.
Kalau yang dari nabati keuntungannya dia nggak ada lemaknya, jadi dia em, lebih bagus secara umum untuk jantung dan saluran cerna karena seratnya tinggi. Problemnya proteinnya tidak lengkap. Hayo, ya. Solusinya apa dong, Mbak? Kalau misalnya yang hewani tadi lengkap, tapi ada lemaknya. Kalau yang nabati dia nggak ada lemaknya, tapi kurang lengkap. Gimana dong? Solusinya harus dikombinasikan. Cuman itu solusinya Bapak Ibu. Makanya kalau Anda mau tahu di Indonesia itu Kementerian Kesehatan bikin piramida gizi seimbang sama piring makanku itu adalah ajuan gizi seimbang di Indonesia. Em, Dia itu pisahin protein hewani sama nabati. Karena dua-duanya penting. Mereka nggak bisa jadi satu. Dua-duanya punya perannya masing-masing. Kalau si hewani untuk kasih kita asam amino esensial, si nabati untuk memberikan efek ini nih, dia rendah lemak, ya kesehatan jantung kita terbantu gitu. Jadi Anda harus kombinasikan. Ya kayak di gambar ini. Oke, ini kita pilih em, potongan yang paling ini ya, dada gitu ya, salmon, ini tahu ya. Jadi kita kombinasin hewani nabati gitu. Kalau dalam piring makan Anda makan nasi putih 100 gram, dada ayam ya, mungkin setengahnya atau seperempat gitu ya. Seperempat potong maksud saya, bukan seperempat kilo ya. Kemudian Anda taruh tahu, tempe yang Anda rebus misalnya atau Anda kukus atau Anda bacem misalnya bahkan gitu ya, masih oke. Kemudian kasih sambal dikit, sama sayur. Udah. Tapi ingat jangan terlalu banyak minyak. Nih orang-orang Indonesia nih. Saya udah kasih bilang, oh iya iya saya boleh tuh masak ayam kata Mbak Kathleen. Saya boleh tuh masak ikan tongkol, tenggiri, boleh, boleh. Protein, protein. Iya protein sih protein ya. Tapi digorengnya dikuali minyaknya berapa? Seperempat botol. Nah, udah Bu. Yang tadinya protein udah jadi lemak Bu. Udah ganti. Gitu. Ya, itu tadi soal makronutrien, zat gizi besar. Nutrien itu zat gizi, makro kita butuh dalam jumlah besar. Ya, menjelang akhir acara, mikronutrien. Ini zat gizi yang jumlahnya kita butuh sedikit sih, tapi penting banget Bapak Ibu. Ya, terbagi jadi dua kategori. Vitamin, ya, adalah komponen organik yang membantu fungsi tubuh, sama mineral, komponen anorganik, komponen yang tidak bersifat natural, ya, yang berperan dalam fungsi tubuh kita. Kalau vitamin simple, ngafalinnya Bapak Ibu, AD, ADBC, ya. ADEK adalah vitamin-vitamin yang diserap hanya dengan lemak. Tuh kan, lemak masih main Bapak Ibu. Lemak tuh nggak selalu buruk, ya. Itulah juga kenapa kalau misalnya Bapak Ibu mau konsumsi suplementasi em, inilah produk For Life VM ya. Dia kan ada vitamin D-nya, vitamin A juga di situ. Tapi Anda belum makan. Menurut Anda keserap nggak itu? Sayangnya jawabannya enggak. Kalau kita mau makan em, apapun vitamin dan mineral yang ada vitaminnya A, D, E, dan K, AD ini, kalau nggak ada lemak alias Anda belum makan dulu, itu tidak terserap. Kalau Anda ada yang suplementasi vitamin D, terus Anda belum makan perut kosong, itu lewat doang. Ya, itu tidak terserap secara optimal. Karena empat vitamin ini butuh lemak untuk terserap. Beda sama B dan C. Kalau B sama C warnanya biru, diserap oleh air. Kalau minum vitamin B kompleks ya, kayak misalnya kayak saya Bapak Ibu pegel-pegel, Neurobion B12. Ya, itu pakai air aja nggak apa-apa, perut kosong nggak masalah. Vitamin C, Anda minum apa? Riovida misalnya, ada vitamin C-nya, perut kosong. Kalau Anda nggak ada riwayat asam lambung nggak ada masalah, itu akan terserap dengan baik. Karena vitamin C tidak. Nah, kalau VM ya, itu apa tuh? VM kan ya? Kalau VM kita saranin udah makan dulu, gitu. Ya, karena ada vitamin D di situ kalau nggak salah. Walaupun nggak banyak, tapi lebih bagus kalau ada. Makan dulu. Kalau Riovida nggak perlu.
Gitu ya. Mineral. Mineral ini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Cuman yang mungkin yang Bapak Ibu tahu zinc ya atau seng itu yang paling bagus buat sistem imun. Kemudian ada kalium, natrium. Ini adalah penting untuk menjaga cairan tubuh. Wow, ada di Rio Vidastix. Hehe, nanti kita belajar ya. Kemudian yang paling penting kalau hubungannya sama weight loss Bapak Ibu adalah natrium nanti ya di poin ketiga. Tapi saya langsung aja kasih tipsnya kesimpulannya. Kalau mikronutrien Bapak Ibu, yang penting variasi aja. Kalau makanan juga itu-itu doang ya. Saya pernah ada klien dia itu hanya makan sayur yang sama setiap kali dia masak. Saya bilang dia masak sendiri, tapi dia nggak mau ribet. Setiap hari makan wortel, terus saya udah bilang gantilah, ganti ini, variasi. Nggak mau ya. Lama-lama kok kukunya mulai kuning, matanya mulai gitu. Mulai terpengaruh dengan pewarna alami yang ada di sayuran tersebut. Gak semua orang bisa mengalami itu Bapak Ibu, tapi sangat mungkin ada resikonya. Ya, jadi kita butuh vitamin dan mineral itu ingat jumlahnya sedikit tapi harus ada dan seimbang. Makanya Bapak Ibu makan yang warna-warni. Paling simpel masak sayur dan buah itu adalah warna-warni. Saya nggak akan terlalu ribet karena saya perlu Anda ingat ini di opening saya tadi. Saya nggak mau diet Anda itu cuma bertahan 3 bulan ke depan. No, selamanya. Ya, saya nggak mau Anda terlalu mikir. Intinya sayur buah yang penting warna-warni aja. Campur-campur aja, campur sari gitu. 3 hari ini apa? Misalnya kalau ibu-ibu belajar 3 hari. Ntar ganti lagi. Atau enggak kalau bisa 2 hari, 2 hari. Atau enggak kalau saya dulu 5 hari tapi siang malam beda. Jadi siang apa, malam apa gitu. Weekend baru beda gitu. Cuman kalau hari kantor mungkin karena saya nggak punya waktu. Jadi sama terus siang sama malamnya. Biarin dikatain garing sama teman-teman saya nggak apa-apa. Ya, oke. Itu yang pertama, variasi. Kedua, berjemurlah. Vitamin D itu, Bapak Ibu, selain suplementasi, Anda cuma bisa dapat dari Anda berjemur secara optimal ya. Jam-jamnya tentunya sebelum terlalu panas sekitar kalau di Jakarta sekitar 10 sampai 11-an lah ya. Di atas itu gosong ya. Jadi sekitar jam-jam segitu nggak perlu terlalu lama 15-20 menit ya untuk Anda dapat mikronutrien itu. Nah ini batasi makanan yang terlalu highly processed yang tadi saya bilang sosis lah, kornet lah, em, karena garam atau natrium Bapak Ibu itu digunakan untuk mengawetkan makanan. Ya, kayak telur asin cara bikinnya gimana? Ya, itu kan diawetkan dengan garam juga gitu. Banyak hal kayak asinan deh, asinan, asam-asam yang dijual di toples itu awet karena garam. Garam dan gula. Jadi selain mereka berbahaya untuk tubuh kita secara langsung, mereka juga punya sifat mengawetkan ya. Which udah pasti arahnya nanti ke tekanan darah, Anda udah tahu ya ke arah-arah situ. So, batasi apapun makanan yang terlalu diproses Bapak Ibu, karena garamnya pasti tinggi. Oke? Keempat, suplementasi kalau Anda butuh ya, dan tentunya produk-produk for life dong. Nah, ini aspek terakhir Bapak Ibu, berapa, apa, dan kapan. Oke, tadi berapa udah, jumlahnya udah, apa, itulah jenisnya. Sekarang kapan sih Anda harus makan? Nah, ini Anda udah tahu-tahu nih arahnya. Waktu yang tepat untuk makan. Sebenarnya Bapak Ibu, yang ini adalah satu-satunya yang saya kasih tahu yang mungkin em, nggak terlalu ilmiah slide ini. Tapi em, ini karena soal jam itu antara penting nggak penting. Kalau secara penelitian jam makan tuh nggak begitu pengaruh Bapak Ibu. Yang lebih berpengaruh itu tadi berapa banyak dan apa yang Anda makan. Jam ini adalah saran dari Asosiasi Pelatih Kebugaran ya. Sarapan itu minimal 40 menit setelah bangun. Jangan Anda baru bangun langsung makan. Badan Anda belum siap, terus tubuh kita ini punya namanya ritme sirkadia, Bapak Ibu. Jadi adalah jam, kalau Anda suka dengar jam tubuh lah, body clock. Body clock. Ketika kita baru bangun, body clock kita itu belum siap untuk mengolah makanan sebenarnya. Apalagi kalau Anda dalam kondisi bukan orang yang bisa buang air di pagi hari. Wah, begah perut Anda. Udah begah, Anda makan lagi pula.
wah itu perut Anda nggak bagus. Itu bukan awal yang baik, malah bikin Anda cepet lapar, malah bikin saat Anda buang air mungkin malah ngilu gitu ya, atau kalau misalnya ada kebiasaan dan enggak kok masih biasa-biasa aja, ya Anda tahu kan, karena itu bikin kita pengen makan lagi sebenarnya. Mungkin kalau Anda bangun jam 5 gitu, jam 6 Anda udah makan, jam 6 kurang, setengah 6 baru 15 menit bangun gitu. Berat lagi makannya, nasi uduk. Jam 9 juga udah lapar lagi Bapak Ibu, jujur. Tapi kalau kita nggak makan secepat itu, dan nggak seberat itu, nah biasanya lebih awet. Kenapa? Karena Anda nggak mancing lambung Anda. Lambung Anda masih bobo, Bapak Ibu, ibaratnya. Masih istirahat. Itu ritme sirkadia badan kita, ritme tidur kita. Lambung kita masih bobo, ibaratnya, masih tidur. Tapi kita paksa genjot gitu. Wah, itu nggak baik. Ya, kalau Anda mau 45 menit setelah bangun, itu pun ya, kalau bisa, kalau Anda bukan tipikal orang yang hidupnya sibuk kayak saya, Anda mau tunggu 2-3 jam dulu, lebih baik lagi. Gitu. Kasih waktu buat tubuhnya beradaptasi dengan Anda udah bangun. Dari tidur ke 8 jam ke bangun. Itu beda banget soal prosesnya. Ya. Kedua, Anda bisa punya strategi jendela makan 16-8 ini harusnya. Kenapa 4 ya? 16-8 atau disebut intermittent fasting. Artinya 16 jam puasa, 8 jam makan. Em, Biasanya kalau ini saya bukan ngomongin kita puasa di bulan puasa ya Bapak Ibu ya, tapi puasa secara intensional untuk keperluan kesehatan saja. Misal contoh lah, Anda em, mulai puasa itu jam 8 malam. Jadi makan terakhir jam 8 malam, besoknya nggak makan, nggak sarapan, dada, nggak makan terus, hanya minum air saja. Baru jam 12 siang Anda makan lagi. Jam 12 siang Anda makan sampai jam 8 malam. Bisa, itu intermittent fasting. Jadi kita puasa 16 jam, 8 jam kita makan. Ada yang sudah kuat sekali sampai dia puasa 23/1. Jendela makan cuma 1 jam, 23 jam puasa. Wah, itu saya nggak kuat Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya secara teori bisa-bisa aja, tapi nggak normal. Kalau Anda mau intermittent fasting, nggak usah ekstrim. Ya, kasih tahu. Gak usah sok-sok 22 jam puasa, 2 jam makan. Aduh, gak bertahan Bapak Ibu. Bukan cuman karena mental. Karena apa? Kita orang Indonesia. Ada aja yang ngajak nongkrong kan? Ya kan? Udah mana puasa nih? Tiba-tiba, ngopi yuk bahas-bahas for life jam 7 malam. Pesan singkong goreng. Gak realistis. Jadi jangan kita bikin jadwal puasa yang gak masuk akal. Akhirnya apa? Gagal, nyesel, gak mau lagi. Nah, bagus. Ya, normal-normal aja. Makanya 12 siang, jam 8 malam tutup, selesai. Anda diajak makan siang bisa, Anda diajak ngopi sore masih bisa, Anda diajak makan malam pun, walaupun kalorinya lebih sedikit, masih bisa. Gitu, ya. Intermittent fasting. Kemudian, ini penting banget. Terakhir makan itu maksimal 3,5 sampai 4 jam sebelum tidur. Untuk kalori yang lebih dari 150 ya. Jadi kalau misalnya Anda cuma snack yogurt, snack apa pisang, Anda makan buah potong mungkin sekitar 5 sampai 6 masih boleh. Itu di bawah 3 jam sebelum tidur. Tapi kalau nasi pakai sayur dan lauk, 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 lauk. Wow, jangan ya. Itu paling telat sekitar 3 jaman sebenarnya dari makan gitu. 4 jam ini ekstrim ya, cukup jauh. Sebenarnya Bapak Ibu mulai dari 3 juga udah oke. Gitu. Misalnya Anda tidur jam 10, ya udah terakhir makan jam 7 selesai. Jangan lagi ngemil rendang yang dibawa sama Bapak baru pulang habis kondangan. Ada lebihan nih Bu, rendang Bu gitu. Dimakan gitu. Jangan Bu. Jangan Bu ya. Tahan Bu. Kuat Bu. Bisa gitu. Langsung masukin kulkas gitu. Ya bapak aja ibu lagi diet nih gitu. Ya. Karena maksimal kita untuk makan makanan-makanan yang lebih dari 150 kalori itu 3 jaman sebelum tidur. Kenapa Mbak Kathleen? Prosesnya lama Bapak Ibu. Prosesnya lama juga Anda cenderung makannya nggak bagus biasanya. Biasanya makan terlalu malam tuh antara karena dikasih orang
ada cemilan atau lagi stres, pokoknya biasanya jelek lah. Biasanya pilihannya nggak bagus. Ya, dan pencernaan Anda sudah tidur. Beda sama yang tadi. Yang tadi saya bilang belum bangun. Yang ini pencernaan Anda udah tidur, udah istirahat. Oke, ritme tubuh Anda udah selesai di sini. Jangan dikasih lagi tugas berat. Ya, akhirnya antara Anda nggak bisa tidur atau pas bangun begah banget. Ya. Terakhir, Anda harus kasih jarak waktu makan 2 sampai 3 jam. Sabar, Bapak Ibu. Yang namanya diet itu, menurunkan berat badan itu nggak sebentar. Ya. Jadi, Anda jangan pikir, udah selesai makan sehat nih, udah selesai perjuangan Anda. Belum, Anda harus tahan sampai hari itu berakhir. Sabar, sabar, sabar gitu. Oke, enggak, aku enggak mau makan, aku enggak mau makan. Tunggu 2 jam, kata Mbak Yadlin, tunggu 2 jam. Sambil nunggu ngapain? Minum air yang banyak. Konsumsilah air. Kebutuhan air kalau Bapak Ibu masih usia di bawah 50 tahun ya, itu sekitar, aduh saya udah pernah bilang waktu itu, per 25 kilogram berat badan itu 1 liter. Jadi kalau kalau kayak saya misalnya sekarang sekitar 66, 67 ya, itu berarti kebutuhan saya kurang lebih 2,5 liter gitu, 2 sampai 3 liter lah. Nah, Bapak Ibu berapa? Coba dihitung lagi. Saya berarti 75, Mbak. Yaudah, 3 liter bulat. Kalau Anda di bawah 50 dan nggak ada masalah soal saluran kemih ya. Ntar saya dimarahin, Mbak Kathleen orang saya ada riwayat ini disuruh minum banyak banget gitu. Ya enggak. Ini umum, secara umum. Nah, ini juga tips buat Anda bilang ke klien-klien Anda. Diet itu nggak ada yang sama. Kalau berhasil di saya belum tentu di Anda berhasil. Nggak ada, Bapak Ibu. Semua orang beda-beda. Ya, different antara saya sama Pak Kurnia, sama Bu Ratu, sama Bu Winarni, sama Bu Yeti. Beda semuanya. Yang penting Anda alami dulu, nanti Anda cerita sama orang. Lebih pede Anda. Gitu. Ya, that's it sebenarnya untuk hari ini, Bapak Ibu. Ternyata lebih lama dari yang Kathleen bayangkan. Tapi saya senang melihat interaksinya, saya sering melihat wajah-wajah Bapak Ibu. Kesimpulannya, nomor satu adalah fokus ke makanan Anda dulu. Berapa banyak, apa yang Anda makan, dan kapan makannya. Tapi ingat, ini semua nggak matter kecuali Anda defisit kalori. Anda nggak defisit, nggak turun. Simple. Gitu aja. Ya. Kedua, olahraga itu berdampak ke berat badan dan komposisi tubuh sama kesehatan. Tapi kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi seenggaknya hari ini kita udah sempat nyenggol-nyenggol nih. Ya, bahwa kita butuh olahraga sebenarnya ketika terutama kalau kita makannya lebih dari kebutuhan, kita mau bakar ini. Nah, kita ada olahraga, ada aktivitas fisik. Sekarang saya tanya, penting mana aktivitas fisik sama olahraga? Yuk, jawabannya berubah nggak sekarang? Penting yang mana nih? Fisik. Ya, waktunya udah mau habis, jadi jawabnya audio. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Olahraga penting, tapi yang kita perlu lakukan lebih banyak itu aktivitas fisik, karena we have a lot of time for that. Yang terakhir, jaga stres Anda Bapak Ibu, tidur yang bagus, karena stres pengaruhnya besar sekali, terutama perempuan. Ya, kurang lebih seperti itu materi dari Kathleen. Mungkin kalau ada waktu kita bisa Q&A. Jika tidak ada ya Tuh kan. bubar. Saya kembalikan ke Ibu